Ketua Majelis Wali Bapak Bupati Alor, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Alor, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forkopimda Kabupaten Alor, para hamba-hamba Tuhan se Tribuana, Rektor Untri, Bapak Ibu sekalian, semua hamba-hamba Tuhan KMK se Kecamatan Abui, se wilayah Abui, bersaudara gereja-gereja tetangga, semua anak-anak Tuhan yang berbahagia. Mohon izin untuk menyampaikan laporan masuknya Injil bangsa Eropa ke Alor dengan misi penginjilan sampai juga di Mataru dalam sebuah perkumpulan 1000 orang di Dusun Talawa, memberikan semua menjadi terang bahwa pada tahun 1913 di Pantai Mataru 38 orang dibaptis menjadi Kristen, dan waktu itu seperti yang disampaikan oleh tokoh Bapak Aser bahwa saat itu pendeta asal Belanda Bin Kuysen memberikan pertanyaan. Di antara yang hadir ini ada yang sudah dibaptis, 38 orang berdiri dan menyatakan sudah dibaptis dengan menunjukkan surat baptis yang dikeluarkan dari bambu. Dan hasil ini diperoleh dari sebuah tulisan oleh Bapak Pendeta Dr. Eben Nubantimo ketika mengambil S2 di negeri Belanda. Catatan ini dikumpulkan dan dipakai hari ini sebagai Mataru menyusun sebuah pergumulan 109 tahun Injil masuk Mataru. Dalam perjalanan Injil masuk Mataru ada 19 gereja yang ada di Mataru, 2 diantaranya GKI Anarinai dan GKI Silo. Berkat Injil masuk Mataru, gereja terbentuk, tapi juga melahirkan orang-orang hebat. Banyak orang Mataru telah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Antara lain Wakil Sekretaris Sinode Gemik Bapak Elisa Maplani, buah dari 109 tahun yang lalu, yang dipakai Tuhan. Tidak pernah kami bayangkan kalau Bapak Eli yang dulu nenek moyang kami dibaptis pada 1913, Bapak Eli menjadi buah dari hasil pergumulan ini. Yang kedua, ada banyak yang ada di instansi pemerintahan, di anggota dewan. Ada Bapak Aser, ada Bapak Metu, ada Bapak Doni, dan juga ada saudara kami Rey Atabui. Beliau orang Golwal tapi asal Mataru. Dan juga
dalam catatan kami, Bapak Asisten 3 hari ini Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Samuel Halundaka SIP SSI MSI, juga kami punya turunan. Mereka bilang Pura Gamera, Pura ada di sana, Gamera ada di sini. Karena itu Tuhan tidak salah pilih Asisten 3 hari ini hadir untuk menjadi berkat bagi orang Betawi. Kami tidak sampaikan banyak hal telah disampaikan oleh Bapak Aser. Satu titipan kami, sesuai dengan pesanan Bapak Gubernur, ulang tahun 109 Injil Masuk Mataru harus dijadikan sebagai momentum promosi wisata dan budaya. Karena itu kalau tadi Pak Bupati lihat, dijemput dengan tarian dari Bagalbui, dari gunung sampai pantai, bentuk promosi budaya. Untuk yang wisata, ada wisata pantai dan ada wisata gunung. Di gunung ada wisata agro, wisata 5 hektar kebun anggur dan jahe. Dan ini menjadi pergumulan supaya jika berkenan semua anggur perjamuan diproduksi dari Mataru. Ini harapan kami. Yang kedua, Bapak Asisten 3 Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami kasihi, dan juga ada Bapak Gabber Bina yang juga wakil kami ada di provinsi, titip kami dari Mataru, Bapak. Kalau tadi Bapak lewat itu aspalnya agak turun naik, kalau bisa dikasih rata. Dan juga jembatan tadi itu kami pakai batang kelapa, Bapak Gab, untung tidak patah. Tapi puji Tuhan Bapak sampai sini dan selamat bersama dengan Bapak Asisten. Mungkin ini dicatat. Ketika Bapak Bupati usul, tidak boleh tolak Bapak karena kebutuhan kami. Yang ketiga, kami sengaja supaya Bapak-Bapak pimpinan daerah, baik itu provinsi maupun daerah, muka menghadap ke laut. Laut ini punya potensi Bapak, tapi kami yang ada di sekitar pantai, seperti kami jaga orang punya jodoh. Orang datang ambil domba jalan, Bapak. Karena itu harapan kami, saya kira di antara OPD-OPD dari Kabupaten Alor yang hadir, ada Kepala Dinas Perikanan Kelautan, ada Kehutanan Pertanian. Mohon perhatikan kehidupan kami di sini. Itu beberapa hal yang saya sampaikan. Dan kalau ada Bapak Bupati tadi tidak biasa, saya punya orang tua ini tidak biasa sampaikan lebih dahulu. Tapi karena lebih dahulu itu pasti ada sesuatu yang mendesak, Bapak Bupati boleh jalan, tetapi semua muspida yang hadir harus mengikuti ibadah baru jalan. Ini harapan kami, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Baik, kita tepuk tangan untuk ketua panitianya. Terima kasih untuk Bapak Imam. Bapak Ibu, para undangan semua, titipan ketua panitia untuk Bapak-bapak pemangku jabatan baik itu daerah dan provinsi luar biasa. Ada 3 titipan Bapak. Kalau bisa saya ulang, jalan, jembatan Kalunan, dan juga potensi alam. Ya, saya kasih ingat lagi. Tadi dong bisik saya bilang nanti kasih ingat lagi begitu. Bapak Bupati ada jadi. Saya pegang mic jadi saya kasih ingat. Silakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Bapak Asisten 3 Provinsi Nusa. Singkatnya, seluruh jemaat Tuhan baik di tempat ini maupun di dalam lingkup Klasis Alor Barat Daya, anak-anak baru yang ada di tempat ini dan di tanah rantau, dan semuanya yang sama saya kesini di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang sejarawan Amerika namanya John Selly pernah berkata,
belajarlah dari sejarah. Kita belajar sejarah agar kita menjadi bijaksana terlebih dahulu. Karena orang yang tidak memahami sejarah adalah orang yang selama hidupnya tetap menjadi anak kecil. Karena ia tidak tahu dari mana asalnya dan hendak kemana tujuannya. Hari ini anak-anak Tuhan di Mataru menaikkan syukurnya kepada Tuhan pemilik dan pengendali sejarah, pemilik dan kepala gereja yang telah berkarya secara luar biasa menghadirkan dan menuntun perjalanan hidup gereja Tuhan mulai memasuki usia 109 tahun. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah di dalam Kristus Yesus jauh sebelum tahun 1913 telah melakukan perkara-perkara besar, menyapa leluhur kita di Mataru melalui banyak cara. Gunung-gunung yang indah menjulang nyata, berjejer dari satu tempat ke tempat yang lain. Melalui budaya dan bahasa, melalui lautan, bentangan lautan yang indah. Itulah cara Tuhan menyapa leluhur kita jauh sebelum tahun 1913. Jika hari ini kita memperingati 109 tahun Injil masuk Mataru dan sekolah-sekolah Kristen di Mataru, itu tanda jemaat Tuhan di Mataru adalah jemaat yang dewasa di dalam iman, jemaat yang memberi diri untuk terus dituntun dalam pimpinan Tuhan menuju pada tujuan sejarah yang Dia sendiri kehendaki. Saudara-saudaraku, di kesempatan memperingati 109 tahun Injil masuk Mataru ini, izinkan kami Majelis Sinode Gereja Masehi Timur menyampaikan beberapa catatan penting. Yang pertama, usia 109 tahun adalah perjalanan bergereja karena anugerah Tuhan. Berjalan dari satu anugerah Tuhan kepada anugerah Tuhan yang lain. Itulah gereja Tuhan. Dari satu anugerah Tuhan kepada anugerah Tuhan yang lain. Itulah perjalanan hidup dan karya pelayanan Injil Tuhan di Mataru ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil mengingat generasi-generasi terdahulu, nenek moyang kita yang memberi hidupnya dipakai secara luar biasa untuk turut membentuk sejarah dunia ini dan pendidikan di Kabupaten Alor ini. Yang kedua, saudara-saudaraku, hendaknya di usia 109 tahun Injil masuk Mataru, generasi Mataru dimanapun berada berkomitmen teguh di dalam Tuhan untuk menjadikan hidupnya menghasilkan buah-buah iman, buah-buah cinta kasih, kebaikan, kesalehan, kebenaran, dan keadilan.
Yang ketiga, mari kita terus menjaga, memelihara, dan merawat persekutuan bergereja dengan baik di tengah-tengah berbagai tantangan dan dinamika kehidupan yang terjadi. Satu hal yang luar biasa, Majelis Sinode memberi apresiasi bagi generasi Mataru adalah komitmen jemaat-jemaat di Mataru merawat persekutuan hidup dengan telah mengupayakan terjadinya rekonsiliasi perdamaian antar suku yang telah menulis sejarah kelam masa lalu melalui konflik yang berkepanjangan. Kita beri tepuk tangan kepada generasi-generasi Mataru yang mencintai betapa pentingnya hidup dalam damai. Suku Kamaleng di Mataru Barat dan Kamai di Manet 90 tahun bertikai hidup dalam permusuhan, tidak duduk bersama makan sepiring. Bahkan tadi ada yang bilang apa? Cinta berhenti dulu. Kalau saling jatuh cinta, cinta itu harus kandas karena sejarah kelam masa lalu leluhur kita. Saudara-saudara, rekonsiliasi itulah perbuatan mulia generasi masa kini yang mewarisi generasi iman terdahulu. Kerinduan akan kesatuan hidup yang dilandasi oleh cinta kasih, persaudaraan dan kerukunan telah menjadi spirit adanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi hanya mungkin terjadi kalau ada kerelaan untuk mengampuni dan saling merangkul satu dengan yang lain. Beri tepuk tangan untuk orang-orang Mekah. Seperti Yesus rela terluka untuk pengampunan akan dosa-dosa, rela mati. Perbuatan iman itu telah dilakukan oleh generasi Mataru masa kini, ingin mengubur cerita kesedihan masa silam dan berjalan bersama dalam kegembiraan perdamaian satu dengan yang lain. Yang keempat, kami minta gereja-gereja betapa serius menaruh perhatian terhadap sekolah-sekolah milik Gimik. Hari Senin baru-baru saya bersama Bapak Bupati ada di Alor Timur di Waika dan menyeberang ke Takala. Syukur 100 tahun Injil masuk Takala dan 100 tahun berdirinya sekolah Gimik di Takala. Usia sekolah-sekolah Gimik itu sudah ratusan tahun, didirikan oleh para misionaris. Mereka adalah orang-orang yang pandai membaca Alkitab dan pandai membaca cerita keprihatinan sosial masyarakat dan hadir memberi jawaban terhadap cerita keprihatinan sosial itu. Pendidikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Asep menjadi
starting point, titik berangkat dirintisnya gereja-gereja Tuhan. Sayang, gereja sekarang terlalu berjalan lebih cepat, terlalu cepat melangkah, meninggalkan dua saudaranya yang lain, pendidikan dan kesehatan. Sudah saatnya gereja berhenti sejenak, menoleh ke belakang kepada kedua saudaranya, pendidikan dan kesehatan, untuk berjalan bersama. Sebab gereja telah memberi andil bagi upaya pembentukan peradaban masyarakat Nusa Tenggara Timur dan peradaban masyarakat awam. Berilah perhatian yang serius kepada sekolah-sekolah kita. Jangan biarkan karya-karya iman yang telah dihasilkan oleh generasi dahulu mati atau dilegalikan oleh pemerintah. Gereja harus ambil bagian dalam penataan sekolah-sekolah sebagai bagian integral dari pelayanan gereja. Saya omong agak banyak ini. Lama tidak datang di kampung. Yang kelima, gereja harus menjadi bagian dari cerita keprihatinan sosial, memberi solusi. Karena itu kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai komponen menjadi hal yang penting. Gereja bukan satu-satunya alat damai sejahtera. Allah berkehendak bebas memakai siapa saja dan dengan cara apapun untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan karena itu panggilan bagi gereja adalah membangun kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai komponen pemerintah, tokoh-tokoh adat, akademisi, dan berbagai komponen yang lainnya bagi upaya memberi solusi terhadap berbagai cerita keprihatinan sosial yang mengemuka. Terakhir, semua pasang telinga yang terakhir. Pentingnya gereja mengambil peran di ruang publik. Betapa pentingnya gereja ambil bagian dalam ruang publik. Dan karena itu kami minta gereja tampil ada di garda terdepan, mengedukasi jemaat untuk menyiapkan kader-kader yang terbaik, ada di legislatif, baik di pusat, di provinsi, di kabupaten, dan ada di eksekutif. Gereja harus tampil mempersiapkan kader-kader yang terbaik. Gereja memang tidak berpolitik praktis, tapi gereja tidak boleh buta dalam hal politik. Ia harus tampil di garda terdepan, mengedukasi jemaat untuk mempersiapkan kader-kader yang terbaik ada di ruang-ruang publik supaya turut serta dalam pembangunan masyarakat bangsa ini. Jangan biarkan kaki dian itu diambil oleh orang lain. Kaki dian itu haruslah tertancap di gunung-gunung. Di Gunung Maru, biarlah kaki dian itu tertancap. Di Gunung Sirong, di Gunung Muna, di Gunung Koya-Koya, di Gunung Tuntuli, dan di gunung-gunung di Alor. Biarlah kaki dian itu tertancap di sana. Supaya terang Injil itu
sungguh dapat dilihat banyak orang. Kalau terang itu ditaruh di pantai, orang pantai saja yang akan melihatnya. Tapi kalau terang itu terpancar di gunung-gunung, seluruh kota dan pantai akan terlihat. Terang Injil itu akan terlihat. Atas nama Majelis Sinode Gereja Masehi di Timur, kami menyampaikan selamat memasuki usia yang ke-109, Injil masuk Mataram. Betapa baiknya Tuhan bagi kita. Terima kasih untuk panitia yang bekerja secara luar biasa. Kita beri tepuk tangan kepada panitia. Anak-anak Mataram yang hebat di Alor dan di Tanah Rantau, mereka menyatukan barisan untuk melakukan yang terbaik pada hari ini. Segala sesuatu biarlah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih dan shalom. Ini pendeta siapa? Maybe. Ada umat lagi. Kita sambut Bapak Bupati dengan tepuk tangan. Orang Mataram syukur. Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati kasih pejabat yang mewakili Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Jemu Halundaka, Asisten 3 Serda Provinsi NTT, Bapak Gapri Bima selaku anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur asal Dapil Alor, Bapak Wakil Sekretaris Sinode Demit bersama rombongan, saudara kakak adik panitia yang ada di Kupang, di luar Kupang maupun di luar Alor yang juga mempersiapkan acara ini bersama-sama dengan rombongan Bapak Gubernur atau pejabat yang mewakili bersama-sama dengan wakil sekretaris Sinode hadir di peristiwa atau member sejarah ini. Seluruh KMK di lingkup Tribuana yang hadir, terutama KMK Alor Barat Daya dan seluruh hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta yang berkenan hadir hari ini, para camat dan seluruh perangkat pemerintahan baik sipil maupun TNI, Polri, dari terkhusus untuk Camat Mataram dan perangkat pemerintahan lainnya, teman-teman dari Kalabahi yaitu Pak Asisten 2, Asisten 3 dan perangkat pemerintahan kabupaten, Pak Rektor Tribuana yang juga hadir, seluruh kita yang hadir hari ini termasuk tokoh Mataram, Bapak Aser Laupada, ada juga Om Doni Moi, ada Om Mulyawan Jawa, seluruh anggota DPR yang juga berkenan hadir hari ini di tempat ini, ada Om Rey dan beberapa lagi teman-teman semua hadirin yang saya hormati kasih, termasuk jemaat Tuhan yang datang dari jauh, dari dekat, yang tadi mengantarkan kami mulai dari Mataram Timur sampai dengan datang di Kamaifui sampai turun di pada Elaka yang saya kasih hormati. Bapak Mama semua, saya hanya bawa sapaan saja menyapa Bapak Mama yang hadir, sekaligus juga Bapak pejabat yang mewakili Bapak Gubernur. Tidak ada yang lebih baik kecuali Mataram sangat baik untuk Tuhan. Itu luar biasa. Baik tidak baik, Mataram masih lebih baik. Baik tidak baik, firman Tuhan ini sangat baik untuk orang Mataram. Tuhan punya kesayangan buat orang Mataram ini sampai 109 tahun. Itu sangat luar biasa. Saya sebenarnya dengan Bapak pejabat yang mewakili Bapak Gubernur hadir di sini paling tidak jam 10 tadi pagi. Tapi orang Mataram
tahan kami dari berbagai gereja, berbagai sekolah yang ada di pinggir jalan ini sampai kami masuk di sini. Rasa sukacita yang terlalu besar orang Mataru buat untuk Kabupaten Alor ini, itu sangat luar biasa. 109 tahun ini tidak gampang. Maka ada beberapa hal yang dari saya. Orang Mataru tidak miskin iman, tidak miskin rohani. Orang Mataru juga tidak miskin persahabatan. Orang Mataru juga tidak miskin budi, apalagi miskin budaya. Sangat luar biasa. Saya terpukul ketika saya sampai ada di perbatasan Bumi Mataru. Orang Mataru ketika 10-15 tahun yang lalu orang sebut Mataru, semua orang takut untuk datang di Mataru ini. Tapi orang Mataru setelah 10-15 tahun yang hidup sekarang ini, orang Mataru yang sangat luar biasa. Orang Mataru yang punya kaya arti, bukan miskin arti, apalagi bertentangan arti. Orang Mataru sangat hebat, dan orang Mataru memberikan warna tersendiri bagi budaya maupun juga kehidupan beragama di Kabupaten Alor ini. Maka Alor Bumi Persaudaraan, tanah terjanji surga di timur matahari. Orang Mataru termasuk pelaku utama bagi semua manusia yang beragama di Kabupaten Alor ini. Untuk itu rasa hormat, terima kasih, rasa bangga dan juga rasa iba terhadap saudara kakak adik di Mataru ini, bahwa Mataru punya nilai rohani yang sangat tinggi buat manusia di Tribuana ini. Ini sangat luar biasa. Buktinya apa? Hari ini pejabat yang mewakili Bapak Gubernur hadir ada di sini. Sekaligus juga dari anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur hari ini. Terima kasih banyak. Bapak berdua adalah anak dari daerah ini. Tetapi Bumi Mataru, bumi sejarah yang menceritakan banyak hal, dan hal-hal baik itulah yang mereka torehkan untuk daerah ini. Dan orang Mataru tidak seperti Mataru sedia kala, tetapi orang Mataru saat ini adalah Mataru modern, dan Mataru yang punya pemikiran-pemikiran maju untuk pengembangan gereja Tuhan di daerah ini. Terima kasih banyak Bapak Wakil Sekretaris Sinode Gemit yang notabene adalah orang Alor juga, tetapi tentu hadir di sini mewakili Ibu Ketua Sinode. Atas nama kami orang Alor, atas nama kami orang Mataru yang dianggap paling sederhana, tapi kami tidak sederhana di bidang agama. Kami punya nilai rohani yang cukup tinggi juga untuk Tribuana dan juga untuk Nusa Tenggara Timur. Untuk itu semua hal yang tadi ditunjukkan, semua hal yang tadi diprakarsai, semua hal yang tadi sudah dibuat oleh orang-orang tua, paling tidak adalah budi baik leluhur yang telah dibuat oleh orang-orang tua untuk generasi sekarang ini, dan generasi sekarang ini membuat untuk generasi yang akan datang. Dan Injil masuk 109 tahun di bumi Mataru tidak sembarang. Bapak Ibu semua, hal-hal baik ini telah dibuat oleh orang-orang kemari, dan pada akhirnya gereja berdiri di mana-mana, sekolah gemit tumbuh di mana-mana, dan akhirnya juga mereka mengakui bahwa Alor Bumi Persaudaraan, tanah terjanji surga di timur matahari. Pak saudara kakak adik muslim yang datang dari berbagai masjid, yang datang dari berbagai kecamatan ada di sini, memberikan dukungan penuh bahwa saksi sejarah Injil masuk 109 tahun di sini, mereka juga ada bersama-sama dengan kita. Tidak kita sendiri, artinya bahwa kita tidak orang Nasrani di bumi Mataru ini, tetapi saudara kakak adik muslim juga ada bersama-sama dengan kita hari ini. Dan undangan-undangan itu mereka tahu bahwa Injil masuk di bumi Mataru adalah satu kesaksian dari Kristus untuk kita semua umat yang ada di sini. Untuk itu rasa hormat terima kasih saya buat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur atau Pak Asisten yang mewakili, Kakak Gap yang juga adalah anggota DPRD Provinsi, saudara kakak adik Kristen maupun Muslim yang datang dari Kupang, dari luar Kupang yang datang bergabung bersama dengan saudara kakak adik di Mataru hari ini, dan juga berbagai ketua-ketua klasis yang datang dari semua penjuru Tribuana ini. Atas nama saudara kakak adik orang-orang tua di bumi Mataru, saya menyampaikan terima kasih banyak.
Rasa hormat terima kasih kepada Bapak Ibu semua, bahwa jerilah Bapak Ibu, kami tidak dapat balas, tetapi yang dapat membalas adalah Tuhan itu sendiri. Untuk itu tentu rasa hormat terima kasih kami ini pun juga. Tolong Pak Asisten 3 Bapak Kakak, tolong sampaikan pada Bapak Gubernur bahwa kami mendukung penuh Gubernur Nusa Tenggara Timur Bapak Victor Lasukhadat untuk duduk 2 periode lagi di Nusa Tenggara Timur, karena adalah tokoh gereja yang punya gagasan dan ide yang cukup luar biasa juga dalam pengembangan kegiatan rohani di Nusa Tenggara Timur, tidak saja di Kristen Protestan tetapi juga di Katolik maupun juga Muslim. Dan akhirnya bumi Flowamora adalah bibit-bibit unggul Injil akan tumbuh sampai dimanapun, karena orang-orang gereja ada tumbuh di situ dan melanjutkan apa yang telah diwariskan oleh leluhur bagi kita. Saya berpikir hal ini dapat sampaikan karena 109 tahun Injil masuk di Mataru, satu catatan sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Dan hari ini semua komponen, baik yang dari provinsi, baik yang dari kabupaten, Pak saudara kakak adik Mataru yang sudah lama di Tanah Rantau, hadir berbaur bersama. Kita mensyukuri apa yang dibuat oleh Tuhan pada kita di bumi Mataru sebagai cikal bakal. Injil akan tumbuh dan semakin dihambat, dia akan berambat. Dan Injil membawa perubahan yang besar juga, bukan saja dari sisi rohani saja, tapi budaya, ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Hal-hal ini yang barangkali saya dapat sampaikan. Mohon maaf kalau kami masuk di acara sukacita ini terlambat. Bapak Mama mungkin tunggu agak lama, tapi bukan kesalahan kami. Ini kesalahan adalah saudara kakak adik yang ada di Gunung Lembah yang dapat menahan kami di sana dan mempertemukan kami dengan orang-orang tua di sana. Jadi nanti salahkan mereka. Sebentar saya pulang dalam sukacita karena saya tidak bawa dosa untuk orang Mataru. Amin. Ya, karena ini saya datang di satu kampung halaman sendiri. Saya anggap saya punya keluarga, Bapak saudara kakak adik di sini. Baik tidak baik, orang Mataru sangat luar biasa. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Saya sangat menikmati sekali jalan-jalan yang berkelok-kelok, naik turun bukit, dan kita melihat pemandangan. Dan saya bilang Mataru adalah benar-benar surga yang dititipkan Tuhan kepada masyarakat Mataru. Ada gunung dengan potensi yang luar biasa, ada air terjun, laut. Saya sampaikan kepada Pak Kadis, nanti tolong dicek kembali bahwa kalau bantuan ada, tolong sampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk ada bantuan juga terkait dengan perahu nelayan di sini. Untuk apa kalau kita pakai perahu yang besar-besar tapi tidak efektif? Lebih baik perahu yang kecil tapi bisa menangkap yang banyak. Itu sudah saya sampaikan kepada Pak Kadis. Nanti kita bicarakan lagi secara baik dengan Pak Kadis. Bapak Ibu yang saya kasih dan saya hormati, sekarang ini kita lebih melihat dan mendengar cerita tentang raja-raja masa lalu. Waktu itu memang perjuangan daripada raja-raja luar biasa, tapi perjuangan masyarakat sekarang khususnya kepada kaum milenial yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Panitia bahwa Gubernur menitipkan 109 tahun Injil masuk Mataru, berarti ada promosi wisata dan budaya, dan itu sudah dilakukan dan harus ditingkatkan. Untuk itu jangan lagi kita terus pegang anak panah dan gusur jalan-jalan, tapi mari kita pegang pacul dan kail untuk mencari potensi-potensi dan menggali potensi-potensi yang ada di Mataru ini untuk membangun Mataru lebih baik dari kemarin, sekarang, dan akan datang untuk generasi berikutnya.
Izinkanlah saya untuk membacakan sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada acara perayaan syukuran hari ulang tahun ke-109 Injil Masuk Mataru hari ini Rabu 31 Agustus 2022 bertempat di halaman Gereja Betania Padai Laka Alor. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili Bapak Kap, yang juga saya hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Alor, Bapak Bupati, pimpinan DPRD Kabupaten Alor atau yang mewakili Ketua Majelis Sinode Gemit atau yang mewakili Ketua Majelis Jemaat Gemit Betania Padai Laka Alor dan seluruh pendeta yang hadir pada siang hari ini, panitia syukuran hari ulang tahun 109 Injil Masuk Mataru, para pejabat TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang ada di Mataru, serta rekan-rekan insan pers, Bapak Ibu Ketua Klasis Setribuana Alor. Bapak Gubernur selalu menyampaikan kepada kami sebagai seorang pemerintah harus menyampaikan salam kebangsaan di mana saja berada. Sehingga ketika saya menyampaikan salam kebangsaan, maka teng-teng yang ada ini harus bergema yang luar biasa. Karena Nusa terindah toleransi itu mulai dari Alor, bukan dari Ende. Ende membangun atau melahirkan Pancasila, tapi toleransi yang terindah ada dari Alor. Untuk itu kita tepuk tangan untuk Alor. Dan ketika saya menyampaikan salam kebangsaan, seluruhnya harus mengucapkan dengan senang hati dan sukacita. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lidahnya belum enak. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ini juga masih kurang enak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan siang hari ini yang indah, di matahari panas yang begitu sangat menyengat, menyatkan tubuh, patut kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena begitu besar kasih dan setianya. Maka hari ini kita semua hadir di sini bersama seluruh masyarakat Mataru untuk mengikuti perayaan syukuran hari ulang tahun ke-109 Injil Masuk Mataru. Ini dalam keadaan sehat dan begitu persaudaraan. Mari kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan karena luar biasa kasih setianya bagi kita semua. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan selamat Hari Proklamasi yang ke-77 Republik Indonesia kepada seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur, terkhususnya masyarakat di Kabupaten Alor dan Mataru, dalam semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan kita harus tetap optimis untuk mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu yang saya cintai dan saya kasihi, hari ini kita boleh bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan dalam hari ulang tahun ke-109 Injil Masuk Mataru di Kabupaten Alor.
Masuknya Injil ke Mataru telah membawa banyak perubahan, baik itu terkait iman, budaya, pengetahuan, dan cara hidup orang Mataru. Injil telah menghadirkan transformasi dalam kehidupan orang Mataru. Ada catatan tadi dari Bapak Panitia, ada 3 catatan yang nanti juga kami akan sampaikan kepada Bapak Gubernur, kaitan dengan infrastruktur dan juga perikanan dan kelautan. Ini akan menjadi catatan yang kami akan bawa kepada Bapak Gubernur. Siara perjalanan hidup menggereja selama kurun waktu 109 tahun telah membentuk kebersamaan dan soliditas di antara jemaat di Mataru. Dalam perjalanan waktu yang panjang tersebut, kita semua tentu memiliki pengalaman, sikap hidup, dan kesan sendiri-sendiri tentang perkembangan gereja ini. Saya bergembira bahwa selama 109 tahun sudah kita lalui, kehadiran Gereja Injil Masuk Mataru telah menjadi tanda persaudaraan, persatuan, kebersamaan, dan senasib sepenanggungan. Benarlah nubuat yang mengatakan gereja dimanapun adanya adalah simbol perdamaian, tanda pembebasan, sukacita, kegembiraan. Gereja adalah jemaat yang tengah bersiara dengan keanekaragaman menuju hidup baru yang damai. Bapak Ibu yang saya kasih dan saya cintai, selain kegembiraan akan kesatuan umat gereja terhadap Injil Masuk Mataru yang ke-109 tahun yang lalu, saya juga mengajak kita semua untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam membangun Kabupaten Alor. Kita tidak hanya membangun secara rohani dan spiritual, tetapi juga berkontribusi mengoptimalkan berbagai potensi dan sumber daya alam yang ada untuk kemajuan Kabupaten Alor. Kabupaten Alor memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, baik itu di bidang pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Beberapa hari yang lalu, saya dihubungi oleh Bapak Ketua Yayasan, Bapak Menase, dengan Bapak Rektor Untrip. Ketika saya ada di sini mewakili Bapak Gubernur juga dalam Dies Natalis Untrip, dan saya janji kepada Bapak Rektor dan Bapak Ketua Yayasan bahwa saya akan menjadi mediator untuk Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Rektor harus bertemu dengan Bapak Gubernur, karena Alor punya potensi perikanan dan kelautan luar biasa, sesuai dengan apa yang dipresentasikan oleh Profesor Dr. Agus. Dan Alor adalah satu-satunya dan pertama di Indonesia mempunyai laboratorium moluska. Ini kita tepuk tangan dulu. Begitu Bapak Rektor. Dan 2 hari yang lalu kalau tidak salah, mohon izin Bapak Rektor karena waktu itu saya tidak bisa hadir. Memang saya hanya lihat Bapak Rektor dengan Bapak Ketua ada masuk di ruang Pak Gubernur, tapi itu juga karena hasil catatan saya. Segera menjadi agenda pertemuan dengan Bapak Gubernur, dan sudah bertemu dengan Bapak Gubernur, dan begitu banyak catatan-catatan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur agar supaya Tribuana, Universitas Tribuana Alor harus menjadi salah satu kontribusi pendidikan untuk masyarakat Alor yang kita cintai ini. Sehingga waktu Dies Natalis, saya melihat bahwa yang paling banyak di wisuda itu adalah wisudawati. Jadi saya tanya, jangan sampai orang Alor ini perempuan takut merantau. Dan tidak, karena memang Tribuana sekarang lagi bagus, lagi mengajar akreditasi, sehingga sekarang masyarakat di Kabupaten Alor, anak-anaknya sudah tidak lagi mau kuliah di luar, karena potensi pendidikan di Universitas Tribuana Kalabahi sangat menjanjikan. Dan
Ada beberapa catatan juga dari pertemuan itu bahwa kurang lebih ada sekitar 7 dosen yang dibiayai oleh Bapak Gubernur menuju S2 dan S3 dengan biaya pribadi. Begitu ya Bapak Rektor? Jadi kami boleh berbangga bahwa sebenarnya Alor punya sumber daya tidak kalah dengan yang lain. Bapak Ibu yang saya cintai, Kabupaten Alor juga merupakan salah satu kabupaten yang menjunjung tinggi semangat persaudaraan dalam keragaman. Saya berharap agar kegiatan hari ulang tahun 109 tahun Injil Masuk Mataru dapat memperkokoh semangat persaudaraan dan toleransi di Kabupaten Alor. Gereja juga hendak terlibat secara aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Alor sehingga dapat berperan optimal dalam proses pembangunan dan mendayagunakan berbagai potensi dan peluang menjadi keunggulan Kabupaten Alor. Masalah utama yang dihadapi oleh provinsi termasuk Kabupaten Alor seperti kemiskinan dan stunting mesti juga menjadi keprihatinan dan komitmen gereja. Injil yang dibawa masuk oleh para misionaris dari Belanda 109 tahun yang lalu harus membawa kegembiraan, sukacita, dan kebahagiaan bagi jemaat. Karena itu harus bisa merumuskan berbagai strategi dan kebijakan untuk meningkatkan ekonomi jemaat, sekaligus mengatasi persoalan stunting dan kemiskinan. Bapak Mama semua yang hadir di tempat ini, di halaman gereja ini, tadi ketika kami dengan Bapak Bupati melewati tempat saya juga tidak tahu namanya, di sana saya menghitung stunting yang saya duga itu sekitar di atas 10 orang bayi, balita, yang mana saya langsung dengan Bapak Asisten 3, langsung saya menelpon Pokja Stunting, saya bilang segera cek di Bapak Sekda, kita sudah berapa persen ukur timbang di Kabupaten Alor. Hari ini adalah penutupan ukur timbang stunting dan Alor baru masih mencapai 80%. Ini perlu perhatian dari Bapak Camat untuk ukur timbang stunting karena masih terlihat masih banyak anak-anak stunting yang ada di sini. Kita terus tingkatkan agar supaya ada penekanan stunting di Kecamatan Mataru ini. Bapak Mama yang saya cintai, perayaan 100 tahun Injil Masuk Mataru juga dapat menjadi ajang promosi pariwisata Alor yang terkenal eksotik. Alor sebagai surga timur matahari Indonesia yang tersembunyi harus bisa diekspos dan diangkat pada event-event seperti ini sehingga dapat semakin menarik kunjungan wisatawan ke Alor. Hal ini tentu dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan gereja juga hendaknya dapat mengambil peran untuk mempromosikan berbagai potensi pariwisata di Alor yang sangat beragam ini. Bapak Mama sekalian, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang bermartabat ini. Sekali lagi, saya mohon maaf karena rencananya harus hadir pada kesempatan ini, tetapi karena ada agenda yang cukup penting juga yang harus dilakukan, maka saya wakilkan kepada Asisten 3. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai, memberkati segala usaha dan karya kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dekat gereja mana lebih keras? Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.
Anu yang masak? Ya, ini dia rombongan Gubernur Nusa Tenggara Timur Sinode sama pemerintah Kabupaten Alor tiba di Pulau Mataru, Kecamatan Mataru. Selamat datang, kita akan ada dalam prosesi pengalungan. Kepada Yesus Kristus, pemilik dan kepala gereja, Majelis Sinode Gereja Masih Nyeri Timur meletakkan batu pertama dimulainya pembangunan Tugu peringatan 109 tahun Injil masuk Mataru. Biarlah pembangunan ini berlangsung di dalam pimpinan Tuhan. Silakan kita beri tepuk tangan. Batu telah diletakkan dan monumen itu telah siap untuk dibangun. Alor, Kabupaten Alor bersama dengan rombongan dari seluruh SKPD di Kabupaten Alor. Ya, silakan Bapak Bupati bergabung
Bapak Samad, semua teman boleh bergabung sebagai bentuk persekutuan bersama orang Mataram bersyukur. Kita sama-sama ada dalam lingkaran Lego, lingkaran itu bersatu. Silakan semua kita yang mau ambil bagian dalam persekutuan Lego silakan. Ya. Baik, tolong kasih pantun dulu. Ada. Baik, tolong kasih orang pantun. Mike. Ada.